Oke, Maimun. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Oh iya, apa ya Pak? Kan itu kan saya kan fresh graduate ya Pak. Jadi saya tuh pertama kali buat CV. Itu kalau misalnya nggak banyak pengalaman, itu gimana ya Pak? Menurut Bapak? Oke, seorang lulusan baru atau fresh graduate itu di CV-nya biasanya itu ya yang ditonjolkan adalah menonjolkan atau memamerkan keseimbangan antara hal-hal yang sifatnya akademis dan non-akademis. Oke, jadi aku coba share screen ya karena kamu pakai laptop di situ biar apakah muncul layar putih di situ? Sudah munculkah layar warna putih? Ya, Jadi ya. katakanlah ini kamu ya, ini kamu gitu ya. Nah, seorang job seeker itu, seorang fresh graduate, dia itu akan memamerkan dua hal. Pertama yang sifatnya itu akademis, yang kedua yang non akademis gitu. Anggap aja akademis dan non akademis ini kayak bongkahan es gitu, kayak iceberg gitu. Bongkahan es. Nah, ini adalah permukaannya. Ya, gitu. Seseorang itu, seorang fresh graduate juga maksudnya dia itu pasti punya hal-hal yang sifatnya akademis dan non akademis. Batas atasnya ini kita sebut sebagai prestasi. Gitu. Batas bawahnya ini kita anggap aja potensi. Jadi seorang fresh graduate itu dia harus bisa menonjolkan kalau bisa sih keseimbangan ya antara prestasi akademis dengan prestasi non akademis, potensi akademis dan potensi non akademis. Intinya itu. Oke? Jadi seolah-olah tuh Iya. kamu bilang, ini loh jurusan saya, ini kampus saya, ini IPK saya. Keren kan? Hmm. Itulah prestasi saya. Tapi di luar itu saya juga aktif di sini mengikuti ini. Itu loh prestasi non akademis saya. Dari pengalaman akademis saya menghasilkan pengetahuan ini loh. Saya jadi paham ini. Dulu saya juga pernah magang, akhirnya saya bisa mengoperasikan ini itu. Itu menonjolkan potensi dari sisi akademisnya. Dari organisasi saya jadi bisa ini itu, membentuk ini itu. Muncul potensi non akademisnya gitu. Nah, anggap aja ya, yang tertulis di CV, yang kamu tulis di CV itu adalah gambaran dari ini gitu ya, masukin ke sini gitu, ini juga gitu, masukin ke sini gitu. Nah, kamu ini kan gambaran menurutmu gitu ya. Nanti kalau Iya. menurut recruiter juga bisa juga ada versi lain gitu, bahwa kalau misalkan versi mereka kalau kamu lolos ke tahap selanjutnya, orang itu akan terukur gitu. Sebenarnya tuh S-nya dia tuh setebal apa sih? Jangan-jangan S-nya dia tuh segini panjangnya, lebih panjang gitu. Nah, misalkan gitu. Nah, gitu ya. Cuman di sini kan di awal biar lebih menarik, kamu harus bisa menonjolkan ini gitu. Memang ideal banget ya IPK 4 tapi aktif organisasi kepanitiaan dan lain-lain gitu. Tapi kalau di lapangan kan nggak harus kayak gini, bener nggak? Bener. Misalkan mungkin dari akademis kamu nggak terlalu tinggi. Oh ternyata di situ kamu kuliah sambil kerja, misalnya gitu. Atau mungkin dari akademis kamu nggak tinggi banget, tapi di situ kamu ada dipakai untuk pendidikan non formal apa, pelatihan volunteer apa itu gitu. Nah akan beda kalau misalkan esnya itu kecil gitu, kayak es batu gitu ya. Sorry to say nih gitu. Pengalamannya kurang gitu. Nah, ini mungkin yang kamu khawatirkan. Gimana kalau aku seorang fresh graduate, pengalamanku kurang. Nah, maksudku gini, jangan melihat suatu pengalaman itu harus yang langsung wow gitu. Kita juga tahu kamu lulusan baru. Nah, pastikan apa yang sudah kamu lalui, yang kamu miliki sampai dengan titik sekarang, itu sudah ditulis dengan benar dulu di CV. Kayak gitu. Oke, apa sih yang harus ditonjolkan? Jelas. Kamu harus benar misalkan nulis apanya? Nulis pengalaman kerja gitu ya. Terus nulis pengalaman kerja belum ada. Oh, barangkali kamu kuliah sambil kerja. Kamu punya side job apa gitu, part time,
freelance gitu. Misalkan punya enggak, atau punya online shop, apapun itu gitu. Dicek dulu punya enggak gitu ya. Nggak usah dijawab ya gitu. Jadi punya atau tidak gitu. Nanti di sesi detail aja itu kita bahas. Terus habis itu organisasi, cek. Di kampus kamu ikut organisasi enggak? Kalau enggak ada, organisasi di rumah ada enggak gitu. Terus kepanitiaan, mungkin ada event-event apa yang dilakukan sama himpunan gitu-gitu, atau mungkin yang di rumah gitu. Ada enggak gitu. Kalau ada ya silahkan dimasukkan. Terus pengalaman training seminar gitu. Ada enggak? Silahkan masukkan. Kamu waktu ada seminar atau training, waktu itu kamu sebagai panitianya, silahkan masukkan. Waktu itu kamu sebagai seorang pesertanya, ya silahkan masukkan gitu. Karena tetap akan menghasilkan skill atau kemampuan gitu ya. Itu yang bisa kamu lakukan. Terus apalagi mungkin kegiatan volunteer gitu. Entah volunteer dari kampus kayak KKN, kegiatan sosial, kegiatan apapun itu, atau volunteer di luar mungkin ada gitu. Atau kegiatan-kegiatan lain yang menurutmu membentuk suatu skill pengetahuan atau kemampuan gitu yang berguna di dunia kerja. Terlebih hal tersebut sejalan dengan background pendidikan kamu kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh banget kayak gitu. Nah, tadi sekilas aku udah ngelihat CV-mu gitu ya. Buat aku sih oke-oke aja, dan menurutku untuk disebut kurang pengalaman, menurutku itu ada pengalamannya kok kayak gitu. Mungkin kamu kurang pede aja gitu. Nah, nanti kita bahas di sesi detail aja soal itu. Tapi at least pada saat kamu masih merasa sebagai seorang lulusan baru, pengalaman kurang dari 1 tahun, tonjolkan ini kayak gitu. Akademis dan non akademis gitu. Karena nanti kalau kamu sudah punya pengalaman kerja yang non akademis ini, kan pengalaman kerja kan ada di sini nih yang di non akademis ya. Pengalaman kerja nanti di breakdown lagi tuh. Itu yang ditonjolin beda lagi gitu. Oke. Sementara itu dulu ya untuk jawaban generalnya gitu. Ada lagi nggak yang kamu pengen tanyakan yang bisa kita diskusikan? Kalau pas sesi interview gitu ya Pak, kan kadang kita itu kayak menyiapkan jawabannya, tapi pas kita udah interview itu pasti apa ya, kayak agak gugup gitu, terus kayak agak lupa gitu. Itu mengatasinya gimana ya Pak? Tahu nggak, barusan tuh sebelum sesimu ada sesi sama orang, pertanyaannya persis, bukan sama lagi, persis. Cuma bahasa itu. Aku kasih tahu ya, kebanyakan sumber gugup itu adalah kurang persiapan. Itu dulu. Oke. Biasanya itu kurang persiapan karena dalam tanda kutip, mungkin itu nggak kamu siapkan dari dulu-dulu banget, karena dulu-dulu itu memang kamu nggak butuh untuk ngelakuin interview. Gitu kan? Gitu. Nah, artinya apa? Gugup itu mungkin karena kurang terbiasa. Terbiasa dari apa? Ingat ya, interview itu menyampaikan informasi pakai media lisan. Ada informasi, ada medianya. Jadi sumber gugupmu itu bisa dari salah satunya atau keduanya. Kamu kurang siap materi, kurang paham soal profil perusahaan, kurang paham soal posisinya itu ngapain sih, dan lain-lain. Kamu atau mungkin kamu kurang baca CV-mu gitu. Dadakan sih ngasih taunya sih, jadi belum siap-siap sih gitu. Jadi materinya ini belum siap gitu. Jadi akhirnya jadi gugup gitu. Ya. Atau yang kedua, mungkin ini materinya kamu udah baca, udah belajar dan lain-lain. Tapi dalam proses belajar interview kamu kurang praktek. Baca tuh baca artikel, nonton konten YouTube, nonton TikTok, nonton apa gitu. Oh, kalau ditanya gini jawabnya gini ya. Tapi kamu nggak berlatih gitu untuk ngomong. Memperkaya materi, ini melatih otak. Memperkaya praktek ngomong, ini menghebatkan mulut. Kalau kamu banyak baca materi, prakteknya kurang, takutnya mulutmu nggak bisa mengikuti kecepatan pikiranmu. Kamu tahu mesti ngomong apa, mulutmu nggak kebiasa, belibet gitu. Aduh, gimana cara instruksinya ya, kayak gitu. Atau sebaliknya tuh, mulut udah pengen ngomong, tapi otak masih
not responding gitu, masih nyusun subjek predikat oke, paragraf 2A gitu. Akhirnya di mulut isinya filler. Jadi gitu-gitu dah tuh. Jadi mulai dari suaranya terbata-bata, suara jadi pelan, diam, keringat dingin, perut mules, kentut, pingsan, macam-macam akibatnya ibaratnya kayak gitu ya. Sehingga kita karena kita tidak bisa langsung semua orang tuh gugup pasti karena ini. Jangan kayak gitu. Jadi kita coba perbaiki ini dulu. Barangkali dengan memperbaiki ini sudah ada peningkatan yang signifikan. Siapkan materinya dulu kalau interview. Jangan salah, dalam tahapan tes kerja, mayoritas step itu bisa kamu pelajari bahkan sebelum kamu lulus, bahkan sebelum kamu melamar kerja. Bikin CV dengan benar, kamu bisa cari di internet. Latihan psikotes, banyak soal jawaban di internet. Latihan interview, di internet banyak pertanyaan dan jawaban yang seringkali muncul. Gitu-gitulah, bisa kau pelajari. Medical check up, kau bisa jogging tiap pagi, nggak perlu ada tes kesehatan. Kau bisa punya pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, gizi seimbang, tanpa perlu ada medical check up gitu. Itu udah kelihatan bahwa semua itu bisa kamu persiapkan gitu sebelum ada panggilan tes, gitu kan. Nah, sehingga apa? Ya, kita balik dulu. Materinya ini, kesiapan dari sisi materinya. Materi apa sih yang disampaikan? Kan mesti berhubungan sama kamu dan berhubungan sama perusahaan. Sebelum ada panggilan tes, kamu kan bisa belajar yang berhubungan sama kamu dulu. Kamu sudah, yang kamu tulis di CV ini kan kamu alami. Kamu merasakan, kamu menyelesaikannya, dapat prestasi. Bener-bener kamu yang lakuin, ditulis di CV. Lah ini kan berarti kan gampang banget untuk dipelajari. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya menanyakan CV, mungkin model pertanyaannya beda, tapi intinya nanyain sini. Silahkan Bu Maimun perkenalkan diri, seolah-olah ditanya, oke silahkan jabarkan summary CV-mu. Gitu. Kenapa saya harus meng-hire kamu dibandingkan kandidat lain? Tonjolkan pengalaman dan diakhiri dengan skill yang dipromosikan gitu misalkan. Apa prestasi terbesar kamu? Pilih salah satu achievement, jabarkan pakai metode STAR. Gitu-gitu. Intinya cuma semua balik lagi ke sini gitu. Semua balik lagi ke CV gitu. Nah, ini kan sebenarnya apa? Kamu yang ngalamin, kamu yang lakuin, kamu yang nulis. Harusnya kan ini lebih mudah. Di luar sana ada namanya guru sejarah. Guru sejarah itu adalah orang yang kamu pernah punya guru sejarah ya? Punya. Menurutmu Pas SMA sih, Pak. Nah, sama guru sejarahku SMA juga ada. Menurutmu guru sejarahmu itu udah hidup di zaman Majapahit belum? Belum. Zaman Mataram gitu-gitu, belum ya? Enggak. Nah, kita bisa memotivasi diri dengan melihat guru sejarah gitu. Di luar sana ada orang-orang, contohnya guru sejarah, yang mampu menceritakan secara detail, dipahami sama pendengarnya, yaitu siswa-siswa. Menceritakan hal-hal dengan baik dan benar, bahkan hal tersebut tidak dia alami. Gitu. Guru sejarah itu kan bercerita sesuatu yang dia nggak alami. Kok bisa ya? Lancar ya, bagus ya. Lah kamu tuh disuruh menceritakan CV loh. Yang lakuin kamu. Yang lakuin kamu. Yang nulis di CV kamu. Gitu. Jadi itu untuk memotivasi diri. Pasti ada yang salah nih. Entah kamu kurang meluangkan waktu untuk belajar materinya, atau kamu kurang prakteknya. Gitu. Ya kan? Guru sejarah itu pasti belajar materi, ya ada kurikulum, ada silabus, dan lain-lain. Tapi dia juga praktek ngomong nih, pasti. Sebelum jadi guru pasti mungkin ada kayak PKL dulu, terus nanti ada micro teaching mungkin kayak gitu. Terus ada pelatihan ini itu yang dia lakukan sampai dia praktekin di depan anak-anaknya rapi dia ngajar, anak-anaknya ada lari sono ke sini dia tetap ngajar, akhirnya terlatih gitu. Kondisi belajar itu tidak harus selalu ideal, kondusif, tenang, nggak ada gangguan, nggak ada masalah, terus moodnya udah enak, nggak kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu. Coba bayangkan, aku ditanya soal CV ku sendiri. Nah, jadi itu pelajari materi yang memang sejak awal bisa kamu pelajari. Nanti kalau ada panggilan tes, baru tinggal pelajari yang belum kamu pelajari. Riset soal perusahaannya di websitenya, riset lewat sosmednya. Tapi nggak sejak awal lagi, nggak kamu langsung 2 hari lagi ada interview, sekarang
browsing tips dan trik interview, pertanyaan yang sering muncul lah itu telat lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada kata telat ya, tapi nggak efektif gitu. Paham ya? Jangan pakai sistem kebut semalam, apalagi sistem kebut sejam gitu. Jadi kayak, oh aku, ayo buruan gitu. Jangan dibiasakan. Nanti akhirnya jatuhnya apa? Menghafal. Nanti kalau jatuhnya menghafal, macam-macam. Tiba-tiba pertanyaan dimodifikasi dikit, kamu nggak bisa jawab. Ingat ya, untuk menanyakan satu hal yang sama, tipe pertanyaannya tuh bisa beda-beda. Kalau kamu menghafal, pertanyaan diubah dikit, nggak nangkep kamu. Padahal sebenarnya disuruh nyeritain ini, gitu. Atau kadang ada rekruter yang entah disampaikan atau enggak akan ngerasa, Mbak kamu jawabannya ngafalin ya, nah, gitu. Kamu ngafalin ya, gitu ya, kayak nggak natural. Kamu ngomongnya juga nggak berani natap mata, lirik sana, lirik sini, lirik sana sini, gitu. Menceritakan nggak berani secara tenang, kayak buru-buru pengen selesai, ngelirik depan, rekruternya hilang, kamu nggak sadar gitu. Karena kamu udah menghafal kayak gitu. Jadi silahkan belajarlah, perkuat materi ini, dicicil dulu, yang bisa dipelajari bahkan tanpa ada panggilan interview, disiapkan. Biar nanti begitu ada panggilan, tinggal belajar sisanya. Yang sebelumnya tinggal mengingat, recall aja gitu. Oke ya. Nah, yang kedua adalah belajar komunikasinya. Komunikasi ini tidak harus ya ada temennya. Kalau ada temennya bagus, praktek sama teman seangkatan kamu. Ketemu kayak pakai video call kayak gitu, latihan. Nggak ada teman kamu, di record sendiri, tonton sendiri, latihan ngomong. Coba cari ide biar kamu bisa ngomong. Nggak ada orang, nggak ada ini, praktek sendiri. Oke? Nggak bisa ini itu ngomong sendiri, di record. Nggak bisa Kak, harus ada orang. Cari teman-temanku sibuk, cari teman baru. Gitu. Bahkan mungkin nanti kamu akan lihat di salah satu video yang bakal aku upload gitu ya. Aku bercerita pengalamanku pribadi dulu bahwa aku belajar interview pakai Ome TV. Jadi aku nggak ada temen, aku main Ome TV, aku next skip orang. Kan yang penting orang baru, aku nggak tahu dia mau nanya apa, ngomong aja udah. Gitu. Gitu. Kan kalau cowok ketemu cowok suka di skip, bodo amat. Yang penting aku bawa tulisan. Anda tahu LinkedIn nggak? Gitu. Kadang aku gituin, kadang aku ganti tuh. Kadang aku ganti tulisannya kayak, apakah Anda sedang membutuhkan info locker gitu. Gitu. Butuh ya udah, butuh yang kayak gimana bro? Oh ya gini, salam kenal ya gitu gitu. Udah ngobrol udah nanti skip ya nggak apa-apa. Lagi mana? Aku ngelakuin itu. Aku cerita loh, padahal ini sebelum kamu nih, sebelum zoom sama kamu, aku menceritakan hal yang sama gitu. Jangan-jangan kamu dia ya, jangan-jangan kamu dia, coba ganti nama ya. Gitu, atau jilbab ya gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Aku sampai segitunya. Aku memang orang-orang di sekitarku untuk praktek ada, tapi pasti akan ada momen di mana kita butuh orang lain, tapi nggak ada orang. Ya udah cari aja. Gitu. Akhirnya kok kepikiran aplikasi live streamer. Ya udah live stream aja udah gitu. Tapi ya bukan ngomong ke sana kemari yang nggak jelas gitu. Aku pancingnya ke Locker, pancingnya ke LinkedIn, biar ada obrolan gitu. Temanku ada yang waktu itu ikut-ikut, terus dia nulisnya punya tips untuk interview diginiin. Gitu. Ya makasih ya bro ya. Walaupun kadang jawabannya ngaco, bodo amat. Next terus gitu. Akhirnya kamu ngomong, akhirnya kamu terbiasa ketemu sama orang baru. Dan itu meningkatkan kepedeanmu loh. Jadi ibaratnya kamu nggak ngomong, tapi kamu jadi ketemu orang baru, terus kan kaget. Gitu. Aku sendiri ya pakai Om kaget, kayak tiba-tiba kan kayak semut gitu, tiba langsung ganti, seret. Wih, kok ini sih gitu. Waduh, kok ini sih gitu. Tapi kan nggak apa-apa. Jadi antisipasinya tuh terlatih kaget gitu loh. Gitu. Itu contoh ya, yang aku lakuin sendiri nih, real gitu. Yang waktu aku rame Ome TV itu udah aku upload tuh di LinkedIn-ku. Jadi waktu aku selesai belajar lewat Ome TV dan lain-lain itu, aku upload di LinkedIn-ku. Jadi kalau kamu lihat postingan LinkedIn-ku, di scroll ke bawah-bawah itu tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu, itu isinya ada Ome TV. Aku posting itu, mempromosikan LinkedIn di Ome TV. Sampai segitunya, gitu. Nggak masalah, gitu. Bisa, itu cara online banyak. Mau gimana? Sosial media bisa, live streamer bisa, apps dating bisa. Loh, aku pakai apps dating juga buat belajar interview loh. Kurang gimana coba? Kurang gimana itu? Serius gitu. Ajak ngobrol. Misal kayak aku kok deg-degan ya kalau yang interview itu cowok. Ya udah.
Tapi ya fokus ya sama tujuan ya gitu. Ini itu kan sarana alat, jangan kayak kebawa kayak, wih betulan nih gitu, jangan gitu gitu. Jadi kebawa gitu. Aku juga kayak gitu ngelatih, itu bener-bener aku latih kayak gitu. Ini gimana ya? Oh oke, aku ini kan deg-degan kalau ngobrol sama cowok, cari cowok sebanyak-banyaknya. Jadi kayak kan bukan fobia gitu ya, kayak deg-degan ya mungkin sama aja. Ya udah, jangan dihindari kayak aku tuh takut kan kalau nanti interviewnya pakai bahasa Inggris. Lo bahasa Inggris jangan dihindari, pelajari. Nah, itu sama gitu. Oke, fokus ya, fokus gitu. Aku juga sama gitu. Oke, sejam pertama aku cari kenalan cowok gitu buat aku video call. Bro, aku minta saya ini gitu. Pernah itu lucu-lucuan itu. Ini aku ceritain ulang ya, pakai apps dating buat belajar itu gitu. Terus habis itu apa namanya? Ada tuh punya teman dapat kenalan cewek, ternyata dia cowok. Jadi aku jadi cewek gitu. Jadi akhirnya ngobrol, jadi lucu-lucuan. Ngobrol aku. Akhirnya ngomong kan sama stranger dengan topik yang nggak jelas. Tapi akhirnya apa? Kalau kamu lakuin itu secara rutin dan terkontrol, fokus saja tujuanmu apa, ketemu sama tipe manusia kayak gimana pun, oke-oke aja gitu. Oke ya, gitu. Nah, itu untuk silahkan cari ide. Itu ide dariku. Aku ceritakan pengalaman aneh-anehku biar mungkin menginspirasi kamu. Mungkin kamu masih punya rasa malu, boleh? Aku udah hilang tuh rasa malunya kayak begitu. Atau dulu ini kan aku kuliah di Jogja ya, tapi ini udah lama banget sih. Jadi dulu aku di Sunmore gitu, di Sunmore UGM tuh. Sama gitu. Jajan ngajak ngobrol kan, kalau jogging itu kan ngobrol sama orang jogging kan nggak mungkin. Tapi kalau jajan-jajan gitu kan bisa sambil ngobrol tuh sama yang jual ya gitu. Udah lama mas jual di sini mas. Enak ya, tambah mas. Ya gitu-gitu. Mbak udah lama di sini. Oh, itu kalau lurus ke sana kemana ya? Sosokan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Sanmor tuh gitu. Nah ini semoga temanku seangkatan nggak ada yang nonton. Ya mungkin ada lah gitu ya. Tuh Sanmor tuh sampai segitunya. Ya aku nggak tahu media itu bisa dadakan gitu. Stranger aja gitu. Boleh ngelatih mental, ngelatih ini, cari cara ya pokoknya ya gitu. Ingat ya, bikin salah sama bikin dosa tuh beda. Kamu niatnya belajar, tapi kan di dalam belajar kalau ada yang salah itu kan nggak masalah, kan bukan dosa gitu. Paham nggak? Banyak orang tuh takut salah seperti takut nanti ada dosanya, kan bukan gitu loh. Kayak salah ngomong, misal praktek bahasa Inggris, grammarnya salah, berdosa nggak? Kan enggak gitu. Itu loh. Jadi kalau fokus kamu emang untuk belajar, akan ada hal yang bisa terkontrol. Jadi jangan takut salah. Karena salah tersebut menurutku nggak ada dosanya gitu. Mungkin aku bukan orang agama ya, mungkin tapi kayak gitu. Logikanya kayak kamu belajar belajar itu aja sih. Bahasa Inggris, kamu salah grammar berdosa nggak gitu aja. Gitu. Atau nanti kalau kamu praktek ngomong sama orang, ya aku ngobrol pakai bahasa kayak gini, salah nggak sih? Kalau aku masih canggung, ya enggak, namanya masih belajar. Ada di sini nih niat kamu gitu. Akhirnya nanti tumbuh, udah deh. Ini kamu pelajari, materi kamu kuatkan. Mau nanti interviewnya besok, kayak 2 hari lagi, 3 hari lagi. Jangan salah, bisa loh kamu ditelepon hari ini juga gitu. Ya. Selamat siang Ibu Maimun, perkenalkan nama saya ini dari PT ini, boleh minta waktunya sebentar Ibu? 5-10 menit untuk dilakukan screening interview. Benar ya Ibu, kemarin mendaftar lowongan ini di sini melalui ini gitu. Oh iya, minta waktunya sebentar ya Bu. Kalau bingung gimana coba? Saya lagi di toilet nih gitu, masa gitu kan nggak gitu, ya kan kayak gitu. Jadi bisa bisa di idenya gitu dulu. Dengan membiasakan diri berkomunikasi secara lisan, kamu melatih kemampuan lisan dan mengurangi kemungkinan rasa gugup yang diakibatkan karena belum terbiasa berkomunikasi secara lisan dalam situasi tersebut atau dalam membahas hal-hal ini gitu. Kamu melatih materi-materi ini untuk mengurangi kemungkinan bahwa kamu akan gugup dikarenakan bingung ditanya apa, jawabnya harus gimana. Gitu. Ini dulu aja, karena dari ini tuh nanti akhirnya kemana-mana. Gitu. Tipsku itu dulu sih. Nggak usah yang kayak, kamu harus ke psikiater, kamu harus healing dulu, kamu harus ikut kajian agama dulu. Ya nggak kayak gitu sih. Itu mungkin benar. Cuman at least ini dulu aja, yang basic dulu aja. Kan aku lihat dari sisi ilmiahnya dulu kan. Gitu. Interview tuh ngobrol kok, ada materi disampaikan gitu. Nah, oke ya, udah kegambar ya. Oke, nanti kalau lupa nggak apa-apa. Ini kan aku record, aku upload, tonton ulang ya gitu. Oke. Ada Tapi lagi? kadang untuk
kayak mengatasi rasa malu tuh kayak susah gitu loh Pak. Itu gimana ya Pak? Misal kita nggak pede gitu kalau misal mau ngomong ini takutnya salah nanti gimana? Oh ya nggak apa-apa, itu butuh membiasakan diri aja sih. Itu jawabannya agak panjang ya gitu. Kalau kamu cari di nanya aku sekarang juga jawabanku mungkin kayak yang ada di Google gitu ya, gitu. Karena itu harus membiasakan ngerubah dari sisi mindset, dari sisi macam-macam. Dan aku nggak bisa ngasih yang general doang, karena kalau general ya sama kayak kamu baca di Google sih. Karena kalau mau ngerubah itu, kalau aku pribadi aku harus tahu karakter masing-masing orang, gitu. Jadi nanti akhirnya aku kasih tips biar mengatasi itu bisa efektif gitu. Oke. Punya rasa malu tuh bukan suatu yang salah. Punya rasa takut juga nggak salah, karena itu kan sikap kehati-hatian gitu. Tapi kalau mengeluarkan itu di saat yang salah, takutnya kan merugikan gitu, ya kan? Nggak apa-apa. Nanti di sesi detail aja aku ajarin itu. Oke, apalagi nih yang kau masih bingung yang sifatnya general, ada nggak? Mungkin interview. Pak maaf ini azan. Oh lagi azan. Boleh matiin bentar ya? Ya boleh. Oke, azannya udah selesai. Apalagi tuh? Kamu pengen nanya apa? Kan gini Pak, kan saya kan belum punya pengalaman kerja. Nah itu teman-teman tuh kayak suka bilang kalau misalnya kerja itu nanti kamu ketemu sama yang toksik, apa yang atasan yang kayak gini, nanti kamu nggak betah. Terus teman-teman tuh kayak banyak yang kayak nggak betah dikit langsung pindah gitu. Itu ngatasin cara nggak nyaman waktu kita kerja itu gimana ya Pak? Oke, jadi kayak gini ya. Ini jawaban kamu nih panjang-panjang ya, sebenarnya urutannya bener ya. Aku persingkat dulu ya. Satu, Jadi singkat jangan aja Pak. ya nggak apa-apa. Jadi gini, satu, jangan menjadikan pengalaman orang lain itu takaran diri. Jadi kalau itu sebagai reminder, pengingat boleh. Kalau takaran diri, nanti akhirnya kayak ibaratnya gini, kamu tuh nggak bisa tahu kalau kayak gitu, aku aja nggak bisa, susah itu nanti bisa gini loh gitu. Tahu nggak sih dunia kerja itu susah loh gitu. Oh, nanti ketemu orang tuh toxic lagi gini, nanti kamu juga juga tiba-tiba kayak resign gitu. Kayak seolah-olah tuh akhirnya kamu menakar diri kayak gitu. Oh iya ya dia nggak bisa, apalagi aku gitu. Orang ini juga kepedean, buat siapa tuh temennya gitu ya. Jangan menakar kayak gitu ya, kasihan teman-temanmu gitu. Ini aku nggak ngomong sama kamu ya, ngomong sama temenmu ya. Nanti video ini aku tunjukin ya. Jangan kayak gitu. Jangan ngeklaim seolah-olah kamu aja kayak gitu, terus temenmu harus kayak nggak bisa kamu kayak gitu. Masing-masing orang beda, Kadang bro. kayak, Sis. Cowok apa cewek? kadang Cewek. kayak nakutin gitu. Kadang kayak nakutin gitu loh Pak. Jadi kayak mau nyoba gitu, nggak usah ke perusahaan inilah katanya kayak gini gitu. Kan Ya, jadi takut. ya balik lagi ya. Gini, peringatan itu baik, artinya dia care, gitu kan? Dilarang melintas di sana jurang gitu kan, peringatan itu bagus gitu kan. Nah, saat ada peringatan, sikap kita kepada peringatan itu kan bukan takut sama peringatannya, tapi kita cari tahu dulu kan gitu. Gitu. Atau misalkan ada minuman tulisannya gambarnya tengkorak beracun gitu. Ya udah sikap kita ke peringatan ya thank you gitu, udah diingetin, kamu udah care menuliskan itu gitu. Dan ya sudah gitu. Sikap kamu ke ini ya kalau itu ada di deket kamu ya sudah kan, nggak kamu apa-apain. Mungkin di deket kamu di situ ada obat nyamuk, tuh ada obat nyamuk ya mungkin di sekitar kamar kamu gitu, itu berbahaya loh. Takut nggak gitu? Kan enggak. Ada antisipasi kamu kayak, oh terima kasih ya sudah melindungi saya dari nyamuk saat saya tidur. Tapi itu sudah dikontrol, kamu sudah ngontrol diri, dia juga udah dikontrol sama perusahaan biar nggak nyebar tanpa kamu semprot, tanpa kamu bakar gitu. Gitu. Jadi digunakan itu sebagai peringatan, ambil sisi positifnya gitu bahwa oh dia udah care nih, dia beneran pengen itu. Nah sisi dia ngeklaim kayak aku aja nggak bisa, nanti akhirnya di kantor kamu resign juga, udah nggak usah dipeduliin yang itu gitu. Nah sekarang tinggal kamu cari tahu bener nggak sih kayak gitu, itu berlaku di semua perusahaan atau emang elunya aja yang kapasitasnya segitu gitu, kamunya aja yang emang nggak mampu, kamunya aja yang cemen, jadi akhirnya jangan bawa aku dong, itu kan kamu gitu kan. Gitu. Kamu harus kayak gitu. Kenapa? Ingat kalimat ini ya.
keberhasilan seseorang tidak membuktikan kegagalanmu. Dia berhasil dapat kerja di perusahaan itu. Kamu daftar bareng sama dia, teman seangkatan, sejurusan, dia keterima, kamu enggak. Nah, keberhasilan dia ini tidak membuktikan kegagalanmu. Gitu. Kamu punya kegagalan sendiri, dia punya keberhasilan sendiri. Keberhasilan dia ditakar pakai pengalaman dia. Kamu ditakar sama dirimu sendiri. Nggak pernah ada tuntutan bahwa kamu tuh harus begini sama orang. Enggak, itu tuntutan kita sendiri. Itu cara kita motivasi diri. Yang ada tuh kita hari ini lebih bagus dari kita yang kemarin. Kita besok lebih bagus dari kita hari ini. Dipersingkat gitu dulu. Gitu. Nah, tadi ya, keberhasilan orang bukan takaran kegagalanmu. Dan sebaliknya, gitu. Kegagalan orang tidak membuktikan keberhasilanmu. Orang gagal terus bukan gagal, hebat nih aku, nggak gitu. Gitu. Tidak membuktikan itu, kan masing-masing gitu. Kadang ups downs gitu-gitu. Gitu kan. Nah, ini sekarang tergantung. Kalau ada semacam itu, anggap aja itu pengingat. Gitu. Pengingat biar kamu, oh aku harus anticipate nih, karena ada kemungkinan semacam itu. Tapi kan nggak pasti. Masa depan kan nggak ada yang pasti. Ya kan? Gitu. Kalau nggak ada yang pasti, berarti kalau segala sesuatu tidak pasti, berarti segala sesuatu itu mungkin. Kan belum tentu aku ngalamin itu, tapi kan mungkin aku ngalamin itu kan. Mungkin aku ngalamin itu atau enggak. Nah, kamu tinggal belajar. Kalau aku ngalamin itu harus gimana, kalau nggak ngalamin itu harus gimana. Gitu dulu yang harus kamu tanamkan. Kalau sekarang aku langsung jawab, oh kalau ngalamin gitu kamu harus gini gitu, buru-buru aku. Gitu. Karena kamu harus bener mindsetnya di situ dulu. Gitu. Kalau akhirnya dia ngomong gitu, terus sekarang kamu khawatir, kamu jadi takut. Nah ini pertanyaanmu ya nggak perlu aku jawab gitu, karena udah parah efeknya di kamu. Aku harus benerin itu dulu. Kalau udah benerin, baru aku jawab pertanyaanmu. Gini loh, kalau ada konflik di kantor, lakunya ini. Kalau terjadi ini, lakunya ini. Kalau terjadi ini, lakunya ini. Bener. Akhirnya kalau takut-takut suatu peringatan dianggap sebagai suatu ancaman nyata, padahal kan belum nyata ya, belum tentu kan. Maka akhirnya sekarang ini kamu nggak bergerak. Kan lucu, usaha kita sekarang untuk mencari kerja terhenti gara-gara sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan, tapi juga belum tentu gitu, kan lucu. Gitu. Yang sekarang ini yang real, masa depan yang unreal. Masa yang real ini dihentikan sama masa depan yang belum pasti, kayak gitu. Oke ya. Untuk jawaban pertanyaan gimana kalau ada konflik-konflik semacam itu, nggak bakal aku jawab di sesi general. Di sini aku pengen ngingetin ini dulu. Oke? Buat kamu atau teman-teman yang lain yang merasakan hal yang sama. Teman kamu, jadi ini malah menurutku yang toksik temanmu. Oke? Gitu. Dia kalau sebagai teman yang baik, gitu ya, tidak melakukan hal yang semacam itu. Silahkan sampaikan. Aku pengen sharing. Waktu itu di kantor aku ngalamin ini kejadiannya tuh kondisinya begini. Akhirnya aku ngambil tindakan gini. Nah, kamu nanti kalau di dunia kerja, hati-hati sama yang begini. Kalau misalkan ngalamin begini, caranya begini ya, gitu. Kalau dia kan memberikan peringatan sebagai menakuti, nakut-nakutin, nggak ngasih solusi lagi. Dikasih solusi nggak harus ngapain? Oh, nggak. Nanti lama-lama udah nggak usah daftar aja di perusahaan itu. Aku yang ngasih solusi, Pak. Nah, malah Dia kamu minta yang ngasih solusi. Nah, malah lucu kan? Nah, ini. Lah kan lucu. Gini, ini ada yang lucu lagi. Dia konsultasi sama kamu. Dia bermasalah, minta solusi sama kamu. Begitu kamu ngasih saran, kok kamu malah jadi ketakutan? Kan lucu. Ada pasien berobat ke dokter. Dikasih obat. Habis itu dokternya kayak, aduh, aku nggak mau lah nanganin obat itu. Orang kayak begitu lagi nanti aku kena gitu. Ya inilah, ya maksudku toksik tuh yang begini gitu. Yang ditanya nggak, yang ini nakut-nakutin, kamu juga belum siap untuk melakukan itu, nggak masalah sih. Tapi aku ngingetin aja secara general gitu dulu ya. Oke? Secara general gitu dulu. Nanti untuk jawaban detailnya gimana cara nanganinya di sesi detail, oke? Iya. Oke. Makasih ya, Pak. Oke.